Konteksnya adalah kata-katanya pemain keturunan. Karena kalau gini, gue malah nggak setuju naturalisasi. Berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir. Bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kenapa PSSI usia 17 sampai 21 itu karirnya itu melesat? Turunan, mereka punya darah Indonesia. Kabar terbaru Timnas Indonesia hari ini. Anggota Partai Demokrat kritik program naturalisasi pemain Timnas. Kini mulai was-was setelah diserang fans Garuda dan seperti inilah videonya. Anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakoba tengah menjadi sorotan publik penggemar Timnas Indonesia. Hal itu lantaran kritik keras yang dilontarkannya untuk program naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Partai Demokrat yang merupakan perahu dari Anita Jakoba buka suara atas banyaknya komentar netizen. Kontroversi ini bermula saat rapat Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, dan PSSI pada Selasa 4 November 2024. Saat itu Anita cemas akan program naturalisasi yang kian masif. Menurut dia, Indonesia memiliki banyak pemain pesepak bola berbakat, ujarnya, sebelum memicu respon keras dari pecinta sepak bola Indonesia. Sebenarnya, PSSI sudah memberikan penjelasan atas argumen Anita Jakoba. Sekjen PSSI Yunus Nusi menerangkan, naturalisasi pemain Timnas Indonesia adalah untuk mewujudkan ekspektasi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia inginkan timnasnya bisa berkancah di Piala Dunia. Dia juga menyebut bahwa fans Garuda ingin timnas Indonesia menjadi skuad macan Asia. Jadi jika hanya pemain Indonesia, saat ini belum mampu untuk ekspektasi seperti itu. Sehingga rekomendasinya harus merekrut bibit-bibit pemain keturunan, ujar dia. Tidak ada tanggapan Anita atas jawaban PSSI, itu menandakan ia paham dengan tujuan naturalisasi. Kendati pun demikian, netizen ramai-ramai merujak Anita, banyak yang mengadukan Anita Jakoba melalui akun media sosial Partai Demokrat. Partai Demokrat yang dinakodai Agus Harimurti Yudhoyono pun buka suara melalui kolom komentar TikTok, menyebut akan menindaklanjuti pengaduan netizen. Meski demikian, tidak dijelaskan secara detail terkait tindakan partai tersebut. Terima kasih masukannya sahabat, kami akan tindak lanjuti, kata Partai Demokrat dalam salah satu unggahan TikTok. Kevin Dix untuk informasi rapat tersebut menyetujui proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia itu. Untuk Kevin Dix diproyeksikan akan membela Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia. Awalnya PSSI menargetkan Kevin Dix ikut bergabung melawan Timnas Jepang pada 15 November. Namun karena proses administrasi yang harus dilalui, peran Kevin Dix di Timnas Indonesia ikut mundur. Kontroversi soal kritik terhadap naturalisasi pemain Timnas Indonesia kembali ramai diperbincangkan. Kali ini datang dari anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakoba. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI, ia membahas permohonan naturalisasi untuk pemain Kevin Dix, Noala Atomu, dan Estela Lupati. Anita mengutarakan kekhawatirannya terhadap kebijakan naturalisasi pemain yang dinilai berlebihan. Anita, yang berasal dari fraksi Partai Demokrat, mempertanyakan alasan PSSI yang terus mengajukan permohonan naturalisasi. Menurutnya, Timnas Indonesia sebenarnya tidak kekurangan bakat-bakat pesepak bola lokal yang potensial. Ia mengkritik langkah PSSI, yang dianggapnya terlalu sering mengandalkan pemain naturalisasi, yang menurutnya tidak selalu menjamin dampak jangka panjang atau keberlanjutan bagi perkembangan sepak bola nasional. Kritikan Anita Jakoba ini memicu respons keras dari pecinta sepak bola Indonesia yang berpendapat bahwa pemain naturalisasi adalah bagian dari Indonesia dan juga berjuang demi membanggakan negeri. Tak hanya di media sosial, perdebatan ini semakin ramai di TikTok, di mana akun resmi Partai Demokrat turut menanggapi dengan menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti pernyataan Anita. Dalam komentar di salah satu unggahan Partai Demokrat menulis, "Siap kami tindak lanjuti," yang semakin memanaskan diskusi di kalangan netizens.
adalah perdebatan seputar naturalisasi pemain memang kerap menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi, beberapa pihak menilai bahwa mendatangkan pemain naturalisasi dapat memperkuat tim dan membawa nama Indonesia di kancah internasional. Saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir, dan ke depan mungkin akan ada proses-proses naturalisasi yang lainnya dan di cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget. Kami pesan kepada Mas Menteri agar tetap melakukan pembinaan. Bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kenapa PSSI usia 17 sampai 21 itu karirnya itu melesat. Tetapi begitu memasuki 22, 23, 24 mulai terjadi penurunan. Saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih karena seluruh fraksi sudah menyetujui terkait dengan proses pemberian kewarganegaraan. Prinsipnya proses naturalisasi ini merupakan salah satu strategi jangka pendek menengah. Dan saya tekankan kembali, seluruh atlet yang dinaturalisasi merupakan atlet yang darah asli dari Indonesia. Bu Anita nonton League A nggak, Bu? Bu Anita nonton PON nggak, Bu? Nah itu tuh, atlet-atlet kita tuh, Bu. Bu Anita tahu ini siapa? Shane Patinama, Bu. Ingat namanya ya, Patinama. Indonesia banget kan, Bu? Patinama selalu bercerita kalau ayahnya sangat membanggakan Indonesia dan dia sangat-sangat ingin memperkuat Indonesia. Dan sekarang apa? Dia paling nggak ingin kalau dia dibeda-bedakan dengan yang lain. Dia berdarah Indonesia, warga negara Indonesia. Nih kalau ibu nggak tahu, Tom Haye, gelandang timnas Indonesia, ya sama. Dia juga punya darah Indonesia. Dia pernah ngomong di wawancara di Belanda, dia nangis ya karena dia benar-benar ingin jadi WNI itu untuk neneknya. Akhirnya neneknya meninggal, tapi setidaknya dia sudah menepati janji, sudah jadi warga negara Indonesia dan membela timnas Indonesia. Ibu tahu kapten timnas kita sekarang, Bang Jaitzes, ya. Lihat, setiap pertandingan benar-benar memberikan semuanya, benar-benar all out. We will give everything for our country and try to make you proud. We believe. Itu pasti selalu melekat banget ya di Bang Jai pokoknya. Mereka adalah WNI, Bu. Mereka berdarah Indonesia dan mereka berjuang untuk Garuda, untuk timnas Indonesia. Perlu nggak kita kiper naturalisasi loh, sebagai kiper loh gitu? 1 dari 3 menurut aku perlu. Iya. Kenapa? Mau sebagus apapun pemainnya, kita mau cetak gol 10, tapi kita kebobolan 11, kita akan tetap kalah. Yeah. Jadi memang di setiap lini dibiasakan atau diusahakan memang ada satu, mau dia pemain inti atau cadangan, sesuai kondisi dan situasional aja sebenarnya dari strategi pelatih. Tapi ini merugikan nggak buat pemain lokal? Ini yang kita harus buka pandangan. Menurut aku memang pro kontra ya ketika kita membahas naturalisasi antara pemain lokal dengan pemain naturalisasi yang menit bermainnya akan berbeda. Tapi menurut aku di saat seperti ini kita lagi berkembang, ini dibutuhkan. Kenapa? Supaya kita punya tolak ukur pemain standar naturalisasi itu tingginya semana atau konteksnya adalah kata-katanya pemain keturunan. Karena kalau gini, gue malah nggak setuju naturalisasi. Kan naturalisasi itu mah. Enggak. Mereka keturunan. Mereka punya darah Indonesia. Kecuali Martin Paes. Oke. Tapi kan yang naturalisasi yang tidak punya darah juga ada kan? Ada. Nah, ya makanya. Ya, tapi kan sedikit. Kan sekarang yang diributkan sama orang-orang itu kan adalah pemain yang punya keturunan Indonesia. Hak yang sama dan betul. Mereka udah jadi warga negara. Betul. Iyalah, Sinteyong aja juga udah Indonesia banget juga kayaknya kalau kita ngomong udah kayak begitu. Udah dibikinin memes pakai baju korpri. Lagi muncul lagi orang-orang yang bermasalahin soal naturalisasi. Apaan sih? Bisa nggak sih kita nggak usah musingin hal-hal kayak gini? Kemarin tuh siapa tuh dari host YouTube tuh siapa namanya tuh, dia bilang Garuda Bule tuh. Siapa namanya? Aduh lupa gue, bodoh amat lah, gue gak peduli. Komisi 9 DPR RI, Anita Jacoba Gah. Saya berharap ini yang terakhir, kita tidak miskin atlet. Siapa yang bilang Indonesia miskin atlet? Gak ada. Lagian apa masalahnya sama naturalisasi? Mereka gak ngelanggar hak siapapun, mereka gak ngelanggar juga patriotisme. Ini cuma masalah kualifikasi, kualitas, skill yang dibutuhin sama timnas. Udah itu aja. Soal persaingan, mereka gak nutup persaingan apapun. Kita asli juga tetap bisa bersaing untuk masuk ke timnas. Yang penting mereka punya kualifikasi itu. Di sana ada Yance, ada Marcelino,
Ada siapa lagi? Ada Rizky Ridho dan juga kok. Mereka dipanggil karena mereka punya kualifikasi. Udah itu aja. Ibu juga bilang mereka orang luar. Jangan bilang orang luar, Bu. Mereka punya darah keturunan Indonesia juga. Pernyataan ibu bilang orang luar. Di dalam tubuhnya mereka tuh ngalir juga darahnya Indonesia. Orang luarnya di mana? Lagian mereka masuk ke timnas juga membawa hal positif kok. Dengan pengalaman-pengalamannya mereka di Eropa, itu menjadi hal yang positif juga untuk pemain timnas yang lain yang tak pernah main di Eropa. Gua udah seneng Kevin Dix nanti tanggal 7 disumpah. Masih juga permasalahan soal naturalisasi. Pernyataannya ibu ini hanya akan mengganggu konsentrasinya mereka, ketinggalannya mereka. Bu, kita besok tuh punya match penting tanggal 15 itu lawan Jepang. Gampang lawan Jepang tuh, susah. Imbang aja susah kita besok. Tambah lagi ibu kasih pernyataan seperti ini. Kalau misalkan sampai ke telinganya mereka nanti, itu juga bisa ganggu konsentrasinya mereka, ibu. Udahlah, dukung aja ngapa sih? Sewot amat. Kalau dari pernyataan Ibu Anita ini, Bu Anita ini mengkritik dan meminta PSSI dan Kemenpora untuk lebih memperhatikan atlet-atlet lokal. Ya, jadi begini Bu Anita yang terhormat. Memang kalau untuk atlet-atlet lokal kita itu sangat banyak, Bu. Tapi banyaknya kuantiti itu belum menentukan adanya quality. Artinya banyaknya total atlet yang ada di Indonesia itu belum menentukan sebuah kualitas. Dan yang dilakukan oleh PSSI dan Menpora saat ini adalah mengambil para pemain timnas Indonesia diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia, yang artinya itu mereka masih bagian dari masyarakat Indonesia. Dengan kita adalah mereka dari kecil itu tinggal di garis keturunan Indonesia. Di mana, Bu? Toh sama-sama memiliki darah Indonesia. Dan sampai sejauh ini pun berkat para pemain-pemain diaspora, PSSI berhasil membuktikan bahwasannya prestasi timnas Indonesia putra itu jauh meningkat. Jadi saya rasa sebagai fans timnas Indonesia itu tidak ada masalah kita melakukan naturalisasi kepada pemain yang memiliki darah atau garis keturunan Indonesia. Apalagi pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, tidak pernah membedakan pemain-pemain lokal dan pemain-pemain diaspora, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Tinggal para pemain lokal kita itu harus membuktikan kualitasnya itu setidaknya sama dengan pemain-pemain diaspora yang ada. Bulannya adalah quantity belum menentukan quality. Dari apa yang dikatakan oleh ibu-ibu Komisi 10 DPR ini, terlihat bahwa insan-insan di pemerintahan banyak yang belum tahu tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Terlihat dari statementnya ibu-ibu Komisi 10 DPR ini yang bilang semoga ini jadi yang terakhir untuk proses naturalisasi pesepak bola. Padahal ibu ini nggak tahu ya teman-teman bahwa negara Indonesia dengan penduduk 250 juta penduduk kurang lebih ya, nggak tahu bahwa negara Indonesia hanyalah negara penikmat sepak bola terbanyak, bukan negara yang berbakat dalam melahirkan pesepak bola berbakat, teman-teman. Ini kelihatan ya. Sembari menunggu perkembangan atau proses yang lagi diusahakan oleh Pak Erick Thohir beserta jajaran PSSI yang ingin memberikan perkembangan sepak bola Indonesia agar kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi ya. Semoga kedepannya ibu-ibu Komisi 10 DPR atau semua insan di pemerintahan yang bekerja di DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mengerti bagaimana keadaan sepak bola Indonesia sekarang ini ya. Asal omong gak asal ucap, teman-teman. Jika ada yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu. Dan jangan lupa sampaikan pesan Anda lewat kolom komentar mengenai video ini sebelum beralih ke video yang lain. Terima kasih. Kenapa Bu Anita tidak setuju dengan banyaknya pemain keturunan, teman-teman? Itu karena dia tidak tahu bagaimana sepak bola Indonesia di mata negara-negara di ASEAN, begitu teman-teman. Kalau dia tahu sepak bola Indonesia itu dilecehkan, dihina, serta direndahkan sama negara-negara di ASEAN, pasti dia akan setuju dengan banyaknya pemain keturunan. Itu saja intinya, teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian semua tentang video ini? Silahkan sampaikan komentar-komentar teman-teman lewat kolom komentar ya. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.